Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan rekan-rekan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Saudari Septalian Maharani dan saya Arin Simatupang akan mempresentasikan tentang transplantasi sel punca. Materi pada transplantasi sel punca ini meliputi prinsip-prinsip dasar transplantasi sel punca, pengambilan sel punca darah perifer, pengambilan sumsum tulang, pengkondisian myeloablatif dan non-myeloablatif, transplantasi sel punca autolog, transplantasi sel punca alogenik, sistem antigen leukosit manusia, dan efek graft versus leukemia dan infus leukosit donor. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang prinsip transplantasi sel punca. Sel punca merupakan sel yang belum atau tidak terspesialisasi yang berpotensi untuk berkembang menjadi jenis sel yang spesifik dan membentuk berbagai jaringan tubuh. Dengan kata lain, sel punca ini merupakan sel induk yang menjadi asal dari segala jenis sel di dalam tubuh. Sel punca ini memiliki sifat totipoten, pluripoten, dan multipoten. Dengan adanya sifat ini, maka sel punca ini dapat diaplikasikan di bidang klinis, yaitu pada bidang transplantasi. Transplantasi sel punca melibatkan penghilangan sistem hemopoietik dan kekebalan pasien dengan kemoterapi atau radioterapi dan menggantinya dengan sel punca baik dari individu lain atau dengan bagian sel punca pada pasien tersebut yang sebelumnya telah dipanen. Berdasarkan pada tipe donornya, sel punca itu terbagi atas transplantasi sel punca terbagi atas 3. Yang pertama alogenik, syngenik, dan autologus. Untuk alogenik, transplantasi sel punca ini didapatkan dari donor atau orang lain, di mana dengan HLA yang matching sibling, unrelated HLA matching volunteer, dan didapatkan dari umbilical cord, blood, atau tali pusar. Untuk syngenik ini dari kembar identik dan autologous ini dari pasien tersebut. Untuk penyakit yang menyebabkan dilakukannya stem cell transplantation ini, di mana pada untuk yang allogenik dan syngenik ini biasanya pada penyakit akut limfoblastik atau myeloid leukemia, kemudian ada malignant disorder of the neuro seperti chronic myeloid leukemia, mielodoplasia, multiple myeloma, lymphoma severe aplastic anemia. Untuk autologus itu pada penyakit Hodgkin dan non-Hodgkin lymphoma, terus multiple myeloma dan primary amyloidosis. Next. Yang kedua adalah pengambilan sel darah perifer. Untuk sel darah perifer ini, untuk pengambilan sel punca pada darah perifer diambil menggunakan mesin pemisah sel atau cell separator machine yang terhubung ke pasien melalui kanula perifer. Darah diambil melalui satu kanula dan dipompa ke sekitar mesin, di mana sel mononuklear dikumpulkan dengan sentrifugasi sebelum darah merah dikembalikan ke pasien. Jadi gambar ini adalah gambar bagaimana bagaimana pengambilan sel darah punca perifer. Di mana nanti darah diambil kemudian masuk ke mesin. Nanti di mesin ini akan disentrifugasi dan akan dipisahkan stem cell dan darah merah. Kemudian darah merah ini akan dikembalikan lagi ke pasien dan stem cell ini akan dikumpulkan. Next. Yang kedua adalah pengambilan sumsum tulang. Untuk pengambilan sumsum tulang ini dilakukan dengan cara operasi, di mana pendonor akan diberikan anestesi umum, kemudian sebanyak 500 sampai 1.200 ml sumsum diambil dari panggul. Kemudian sumsum tulang diantikoagulasi dan jumlah sel mononuklear diambil untuk menilai hasil yang kira-kira berukuran 2-4 dikali 10⁸ sel berinti per kilogram berat badan penerima. Karena pada sumsum tulang ini merupakan sumber dari pembentukan sel darah, jadi di sumsum tulang ini sel punca itu lebih banyak ditemukan daripada di sel darah perifer. Next.
Yang selanjutnya adalah pengkondisian mieloblatif dan non-mieloblatif. Maksud dari pengkondisian di sini adalah suatu prosedur yang dilakukan kepada pasien di mana sebelum dia menerima infus sel punca, pasien tersebut akan dilakukan kemoterapi dan dikombinasikan dengan radiasi. Ini berguna untuk menghilangkan keganasan pada sel, untuk memberikan penekanan kekebalan, untuk mencegah penolakan sel induk baru, dan untuk menyediakan ruang pada sel baru yang akan ditanam pada pasien. Terdapat dua jenis pengkondisian. Yang pertama pengkondisian mieloblatif, di mana di sini prosedurnya dia dihancurkan secara permanen fungsi hemopoietiknya pada sumsum tulang dengan dosis yang tinggi dengan kemoterapi atau radioterapi. Untuk non-mieloblatif kondisi ini dikembangkan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas allogenik transplantasi, di mana tidak sepenuhnya dihancurkan hemopoietiknya. Jadi selama pengkondisian di sini, selama melakukan radiasi dan kemoterapi, di sini jumlah leukosit pada pasien akan berkurang, jadi sangat rentan terkena penyakit. Jadi selama kemoterapi ini, pasien harus dalam keadaan steril. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah transplantasi sel punca autolog. Nah, jadi transplantasi sel punca autolog ini artinya sel punca yang diambil dari pasien tersebut, bisa diambil dari bone marrow, dari sumsum tulang, juga bisa diambil dari sel darah tepi. Kemudian nanti setelah diambil, kemudian disimpan, lalu dikembangbiakkan. Sebelum nanti ditanam pada pasien, pasien tersebut akan dilakukan kemoterapi. Jadi keuntungan dari transplantasi autolog ini adalah dia resiko infeksinya akan lebih sedikit, kemudian resiko kegagalannya rendah karena tidak perlu mencocokkan stem cell, kemudian tidak memerlukan terapi imunosupresi. Nah, setelah transplantasi pemulihannya akan lebih cepat. Next. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Septalian Maharani. Kepada Saudari, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Arin. Selanjutnya itu mengenai transplantasi sel punca alogenik. Transplantasi sel punca alogenik ini, sel induknya diambil dari orang lain dan diinfuskan kepada pasien. Dari gambar bisa dilihat bahwa donor dengan metode HLA match sibling atau kecocokan HLA, sel punca diambil dari sumsum tulang atau darah tepi. Kemudian dilakukan T-cell depletion, yang nanti T-cell depletion ini akan didonorkan melalui infus intravenously. Sebelum didonorkan kepada pasien, maka pasien dilakukan kemoterapi atau dengan total body radiation dengan menggunakan dosis yang tinggi. Kemudian stem cell tersebut didonorkan kepada pasien, dan pada pasien akan dilakukan intensive support terapi seperti red cell, platelet, antibiotik, prophylaxis against GVHD. Namun pada transplantasi sel punca alogenik ini, prosedurnya memiliki morbiditas dan mortalitas yang signifikan, dan salah satu alasan utamanya adalah karena ketidakcocokan imunologi antar donor dan pasien meskipun sesuai dari antigen leukosit manusia atau HLA-nya. Apakah slide-nya sudah berganti, Bapak dan teman-teman? Belum. Sudah sih.
Selanjutnya itu mengenai sistem antigen leukosit manusia atau human leukocyte antigen HLA. Di gambar bisa dilihat bahwa antigen leukosit manusia ini terdapat di bagian kromosom ke-6 yang berada pada rantai pendek di kromosom ke-6. Maaf, ganggu. Kemudian HLA protein terbagi menjadi 2 tipe, yaitu ada kelas 1 dan juga ada kelas 2. Yang kelas 1 dan kelas 2 dari HLA ini berperan untuk mengikat peptida intraseluler dan juga menyajikannya ke limfosite untuk dilakukan pengenalan antigen. Tipe kelas pada HLA, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, antigennya terdiri dari HLA-A, HLA-B, dan HLA-C. Kelas 1 ini didistribusikan kepada seluruh nucleated cell atau sel berinti dan juga platelet. Struktur dari kelas 1 pada human leukocyte antigen memiliki rantai polipeptida yang besar dan adanya beta 2 mikroglobulin pada strukturnya. Pada kelas 1, HLA akan berinteraksi dengan CD8 limfosit. Lalu untuk HLA yang kelas 2, antigennya terdiri dari HLA, HLA-DR, DP, dan DQ yang didistribusikan melalui ke B limfosit, monosit, makrofag, dan untuk mengaktifkan T-cell. Struktur dari kelas 2 pada human leukocyte antigen itu terdiri dari dua rantai polipeptida dan kedua kode MHC. Kelas 2 ini berinteraksi dengan CD4 limfosit. Selanjutnya itu mengenai efek graf versus leukemia dan infus leukosit donor. Efek graf versus leukemia adalah proses setelah dilakukannya transplantasi alogenik, di mana sistem kekebalan donor membantu untuk memberantas leukemia pada pasien. Bukti dari adanya kekebalan donor yang dapat memberantas leukemia pada pasien ini, terjadinya penurunan tingkat kekambuhan pada pasien, meningkatkan tingkat kekambuhan pada kembar identik, dan juga meyakinkan kemampuan infus leukosit donor. Kemampuan infus leukosit donor ini berguna untuk menyembuhkan leukemia yang kambuh pada beberapa pasien. Adapun prinsip dari infus leukosit donor adalah bahwa sel mononuklear darah tepi diambil dari donor alograf asli dan diinfuskan secara langsung ke pasien pada saat leukemianya kambuh. Berikut merupakan contoh dari infus leukosit donor dalam pengobatan leukemia mieloid kronis yang kambuh setelah dilakukannya transplantasi sel punca. Pada contoh ini, analisisnya itu menggunakan PCR atau polymerase chain reaction yang untuk transkrip BCR ABL1-nya, sehingga pada transkrip ini menunjukkan bahwa kehilangan transkrip sementara, tapi kekambuhan molekuler atau sitogeniknya dapat terjadi pada 10 bulan. Kemudian, satu infus dari leukosit donor akan menyebabkan pembentukan kembali remisi lengkap yang tahan lama. DLI ini atau infus leukosit donor juga dapat digunakan saat terjadinya relapse molekuler. Respon terhadap DLI mungkin akan memakan waktu beberapa minggu, namun menghasilkan penyembuhan yang permanen biasanya. Selanjutnya itu mengenai komplikasi pada transplantasi sel punca. Komplikasi pada transplantasi sel punca ada yang berasal dari awal, yang biasanya terjadi di bawah 100 hari, dan juga yang lama terjadi di atas atau lebih dari 100 hari. Komplikasi yang awal yang terjadi di bawah 100 hari, biasanya komplikasinya seperti infeksi karena adanya bakteri, fungal, atau virus. Kemudian ada hemorrhage, acute GVHD pada skin, liver, dan gut. Ada graft failure, hemorrhagic cystitis, interstitial pneumonitis, dan penyakit lainnya. Sementara yang terjadi di atas 100 hari, komplikasinya seperti infeksi, chronic GVHD, chronic pulmonary disease, autoimmune disorder, katarak, infertility, dan second malignancies.
Selanjutnya itu komplikasi lain dari transplantasi allogenik. Komplikasi lain dari transplantasi allogenik ini seperti graft failure atau kegagalan cangkok, hemorrhagic cystitis atau kanker kandung kemih, dan penyakit-penyakit lainnya. Sekian dikembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rani dan juga yang sudah menyampaikan bersama Arin tadi tentang jadi ini kajiannya juga kita lihat sangat menarik gitu ya, bagaimana apa namanya salah satu alternatif untuk menyembuhkan atau mengatasi penyakit kanker darah, keganasan pada sistem darah itu dengan terapi sel punca. Kita lihat tadi sel punca ini atau sel-sel yang memiliki potensi, namanya stem cell ya. Jadi sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi sel induk namanya ya, dia berkembang menjadi sel-sel lain gitu. Jadi bisa menjadi leukosit dia, menjadi eritrosit dia, menjadi trombosit dia, dan komponen-komponen lain. Jadi menggunakan terapi ini. Nah, kita lihat ada sumbernya itu memang dia bisa berasal dari sumsum, ada yang memang dipanen dari sel-sel mononuklear di dalam darah. Jadi biasanya darah itu akan diambil, lalu kemudian dia akan dipisahkan sel-sel mononuklearnya, dan sel-sel mononuklearnya itulah nanti yang akan diinikan. Kadang-kala dia harus dibiakkan. Jadi dengan sistem perifer sel punca perifer ini dibiakkan sel-sel mononuklear itu, nanti dia membanyak, baru kemudian diinfuskan kembali kepada pasien sehingga nanti dia bisa merepopulasi, memperbaiki kembali menjadi sel induk gitu ya di dalam ini. Tetapi yang memang yang lebih banyak ditempuh adalah dengan sel punca yang berasal dari sumsum tulang. Karena mengapa kita tahu di sana jumlahnya banyak, jadi mengambilnya juga bisa dalam sekali ini ambil bisa sampai setengah liter gitu ya. Jadi cukup banyak, dan tentunya di sana juga terdiri dari memang stem cell yang bukan hanya sel mononuklear yang turunan dari stem cell, tapi memang sel induk yang benar-benar primer gitu ya. Dan nanti dia juga akan bisa digunakan untuk memperbaiki atau merepopulasi. Jadi kalau dalam prinsipnya sebenarnya ada juga yang sekarang banyak digunakan kan yang ini ya dari plasenta itu, kemudian atau tali pusar, ada juga yang sel-selnya itu merupakan sel-sel stem cell itu diisolasi, lalu kemudian dikultur banyak, lalu kemudian diinjeksikan ke orang itu gitu ya, sehingga nanti dia akan merepopulasi gitu ya, menjadi pengganti dari sel-sel yang dirusak gitu ya. Nah, kita lihat misalnya kan gangguan misalnya pada kanker darah itu kan yang mengalami gangguan yaitu di sumsum tulangnya kebanyakan. Maka si pasien itu biasanya di kemoterapi untuk menghancurkan semua komponen di sumsum tulang itu gitu ya. Sel-sel induk di sumsum tulang itu dihancurkan semuanya, dan kemudian baru nanti dia akan diganti dengan sumber sel-sel baru dari donor. Nah, ini biasanya makanya kita lihat di skema tadi bahwa entahkah dia sendiri yang akan menjadi sumber. Jadi ada yang bersifat autolog, ada yang bersifat allogenik gitu ya. Jadi kalau allogenik tentu dari orang lain resikonya banyak kalau allogenik. Karena ya namanya ini bermain dengan ketidakcocokan dari sistem antigen antibody. Nah, sering banyak kasus kalau seandainya sumber sel donor ini bukan dari orang-orang yang terdekat. Kalau kembar biasanya cukup sukses gitu ya, apalagi kembar identik, karena secara genetik mereka memiliki HLA atau human leukocyte antigenik yang ini gitu, yang istilah kompatibel, yang cocok, sehingga tidak ada penolakan. Tetapi kalau seandainya dia menerima dari orang-orang yang mungkin agak jauh ininya, secara genetik dia berbeda, misalnya bukan siblingnya
Kadang-kala memang kan dianjurkan adalah sibling gitu, jadi saudara yang seinduk sebapak gitu ya. Tapi ya kadang-kala tidak memadai, maka bisa dimintakan dari kerabat yang lain. Tapi kalau orang yang sudah jauh ininya garis kekerabatannya itu kadang-kala memang kasus ininya apa namanya ketidakcocokan HLA-nya itu sangat tinggi sehingga nanti akan terjadi justru penolakan gitu ya. Jadi akan muncul reaksi baru yang berbahaya. Maka biasanya memang diupayakan untuk transplantasi sel punca ini memang yang alogenik ini tentu dari kerabat dekat dan dari sumsum tulangnya gitu yang banyak dipakai gitu ya. Kalau dari tali pusar itu kan apa keterbatasannya? Ya karena kalau misalnya sudah tua itu tidak mungkin mendapatkan sumber sel-sel punca yang bersifat masih kerabat dekat gitu ya. Mungkin kalau dari anaknya sendiri bisa dapat ya dari tali pusar anaknya, dari plasenta anaknya bisa dipakai gitu ya. Karena tentu kekerabatan genetik dari sumber sel tali pusat itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Yang lebih aman memang kalau seandainya si pasien ini memang masih memiliki sumber sumsum tulang yang masih tidak semuanya mengalami apa namanya keganasan. Jadi ini sering juga jadi diambil sumsum tulangnya yang masih bagus, tentu dia disedot semuanya nanti dipisahin, diambil yang bagus, lalu itu yang kemudian dikultur, diperbanyak untuk kemudian didonorkan kembali. Ada resiko bahwa ketika terapi sel punca ini tadi kita lihat banyak sekali resiko, salah satunya infeksi. Nah, infeksi di situ karena mengapa? Pada ini terutama pada tahap awal itu kan si pasien, si penerima ini, resipien dari sel punca ini kan dihancurkan ininya apa namanya sel-sel di sumsumnya. Nah, ketika itu tentu dia berada dalam stage yang tanpa sistem imun kurang lebih seperti itu gitu ya. Walaupun ada sistem imun perifer tapi kan dia tidak berfungsi. Nah, jadi dia sangat sangat rentan ketika itu. Nah, itu resiko infeksi sangat banyak gitu karena sistem imunnya belum pulih gitu ya, masih sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, maka resiko infeksi sangat sangat besar. Selain juga tadi resiko-resiko sampingan yang merupakan biasanya ikutan dari ketidakcocokan secara genetik gitu ya, human leukocyte antigenik itu yang biasanya menimbulkan banyak reaksi efek samping sehingga berbahaya. Tapi kalau dia sendiri ya itu lebih banyaknya resiko di ini. Yang dikembangkan orang sekarang adalah jadi sel punca ini, stem cell ini sebenarnya dari Yamanaka. Jadi Yamanaka, Profesor Yamanaka ini dari Nara ya, dari Nara atau dari Kyoto ya, di Kyoto University kalau nggak salah Yamanaka. Jadi Yamanaka ini dia mengembangkan induced pluripotent stem cell. Jadi dia dia menemukan suatu metode yang bisa membuat sel-sel yang sudah terdiferensiasi, misalnya sel-sel yang sudah menjadi sel lain, bukan lagi sel induk statusnya, itu bisa dibalikkan lagi menjadi sel punca atau stem cell itu. Itu dengan treatment khusus tentu menginduksi gen-gennya untuk mengalami apa namanya perubahan sehingga nanti misalnya ini sangat memungkinkan misalnya dari sel otot, sel jantung semuanya bisa dibalikkan menjadi sel punca. Nah, ini juga kemudian dimanfaatkan orang untuk menyediakan sumber sel punca untuk termasuk salah satunya terapi dari kanker darah ini. Jadi sangat revolusioner temuan Yamanaka itu bahwa dia sangat memungkinkan untuk misalnya mengambil kalau si donor ini kalau diambil dari sumsum tulangnya dari pasien ini sendiri, kalau dari sumsum tulangnya mungkin sudah didominasi oleh sel-sel yang bersifat neoplastik, sel-sel yang ganas, maka tidak ada cara lain kecuali misalnya dia mengambil jaringan-jaringan lain dari kulit, dari mukosa dan sebagainya. Kulit mungkin yang memungkinkan untuk cepat diambil gitu ya, dan nanti atau dari sel lemaknya nanti kemudian itu diinduksi untuk membentuk sel-sel punca. Jadi makanya dibilang induced pluripotent stem cell, artinya sel punca yang diinduksi gitu ya. Sel punca yang bersifat pluripotent yang punya potensi berkembang menjadi sel-sel lain
yang hasil dari induksi sel-sel yang sudah terdiferensiasi. Jadi berbeda dengan sel punca yang dari sumsum tulang atau sel punca dari tali pusar, misalnya dokter dari plasenta, atau sel punca yang tadi diambil dari mononuklear sel yang berada di dalam sistem sirkulasi perifer. Itu memang sel punca murni, sel yang memang memiliki potensi secara sejak awal memang karakteristiknya dia akan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel lain. Tetapi kalau yang induced pluripotent stem cell itu ya dia awalnya memang sel yang sudah terdiferensiasi kemudian diinduksi untuk balik menjadi sel-sel yang bersifat meristematis lah kalau di ini ya, di tumbuhan. Tapi kalau di kita di human atau di hewan ya tentu dia merupakan sel-sel induk gitu ya, sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai macam sel, termasuk juga di sel-sel yang akan menggantikan. Kebanyakan ini untuk ini ya, leukemia gitu ya, di leukosit. Entah itu di komponen tadi limfoma Hodgkin itu bisa juga diterapi dengan sel punca ini gitu ya, dengan mengganti semua komponen sumsum tulangnya. Tapi ini tentu kita lihat kan prosedurnya itu adalah prosedur yang sangat kompleks dan komplit gitu ya. Jadi terapi dari si pasien ini sangat banyak. Cuman kalian lihat bahwa maupun dia menerima donor sel punca itu dari dirinya sendiri atau dari siblingnya yang matching, yang cocok memiliki kecocokan human leukocyte antigennya itu, donornya itu dia harus mengalami sumber sel punca ini harus dideplesi. Itu kalian lihat ada fasenya T cell depletions. Jadi sel-sel T dari sel-sel punca ini kan mengambil misalnya menyedot menyedot sumsum tulang atau menyedot darah dari sistem perifer, itu kan pasti akan ikut sel-sel T-nya. Maka sel-sel T ini biasanya dideplesi dulu, jadi diturunkan jumlahnya gitu ya, diminimalisir dengan treatment khusus sehingga sel-sel T-nya secara spesifik akan hilang, akan rusak, sementara sel-sel induk lain itu tetap survive. Karena kalau sel T ini digunakan terikut nanti ya kita tahu sel T juga memiliki karakteristik yang bisa mengacaukan proses ini gitu ya. Jadi dia justru nanti menciptakan reaksi imunologik yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kita tahu T cell itu kan dia merupakan komponen imun seluler gitu ya, cell mediated immunity seperti yang kita sudah pelajari di fisiologi hewan. Jadi kalau T cell-nya masih mendominasi nanti justru dia bisa, mana tahu dia punya memori T cell gitu ya, jadi itu bisa banyak sekali berpengaruh. Baik, saya pikir itu saja karena waktu kita juga sudah habis. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok terakhir, Rani dan Arin, yang sudah menyampaikan tentang terapi sel punca ini gitu ya secara prinsip, dan bagaimana kemungkinan efek samping yang akan muncul kalau seandainya terapi ini dilakukan. Dan ingat bahwa terapi ini tidak 100% menjamin keberhasilan. Kita lihat misalnya Ibu mantan presiden kita, Ibu Ani Yudhoyono, istri mantan presiden kita ya, Ibu Ani Yudhoyono itu kan kemarin itu kan dia akan terapi sel punca di Singapura, tetapi kemudian gagal gitu ya, walaupun dia menerima dari saudaranya sendiri. Jadi tidak menjamin ini akan sukses gitu ya, tergantung kepada juga respon dari pasien itu sendiri, kemudian karakteristik dari sel punca yang juga didonorkan itu juga sangat menentukan apakah suatu terapi dari stem cell ini akan berhasil atau tidak untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti leukemia, limfoma Hodgkin dan sebagainya itu. Terima kasih, saya pikir itu saja dari kuliah kita, dan kita sudah berinteraksi selama 1 semester untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari hematologi ini, mulai dari hal yang sangat basic dan kemudian sampai hari ini kita berbicara tentang penyakit dan terapi. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang kesehatan tentunya gitu, dan kemudian mudah-mudahan juga menjadi ilmu buat kita untuk kita sampaikan kepada orang lain, dan
kita tidak tahu apakah ke depan nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang menderita penyakit ini, atau kita akan bertemu dengan kasus-kasus hematologi yang abnormal, yang istilahnya unik, dan itu mungkin akan menuntun kita, pemahaman dasar ini akan menuntun kita untuk dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan hal-hal demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.